Jadi kayak perjalanan karir lo, sepak terjang lo, disorot, ada di in the spotlight, dan ternyata lo nggak nyaman. Terus lo mencari jalur kesunyian lo dengan teater, maksudnya, dan lo terjun, ya kan gitu kan? Terus lo terjun bebas, maksudnya bener-bener, wah, membangun rumah dan segala macam, black box, apalah, gym for actors, yang aktif banget gitu, dan lo feeling contributed. Tapi kan berarti ada perjalanan self-discovery ya? Pasti. Ceritain dong. Mungkin ya, mungkin. Mungkin atau pasti yang bener tuh. Iya, Tadi udah mungkin. Sekarang lo bilang, Gak ada yang pasti memang. oh iya bener ya. Gue ngerasa bukan itu bukan wah pasti begini gitu. Jangan enggak juga gitu kan gitu. Harus terus mempertanyakan di orang gitu. Iya Pak. Iya basicnya sih sebenarnya membuat itu adalah bagaimana gue sangat bersyukur ya dengan perjalanan gue yang ya mungkin gue sangat picky gitu ya kalau dilihat orang dalam aja picky banget sih, sombong banget. Enggak, gue sebenarnya kepengen memberikan yang terbaik yang gue bisa gitu. Kalau gue menerima banyak job atau kerjaan, pasti gue nggak bisa maksimal gitu. Iya, pasti. Itu jadi pilihan gue adalah gue picky banget. Jadi orang meskipun orang ngeliat yang gue wah lo gila ya ini banget, ya memang gitu gue gitu. Karena kalau gue nggak sanggup main sinetron, gue nggak sanggup. Mungkin karena gue nggak sanggup aja, karena memang pasti jelek gue kalau main sinetron. Jangan-jangan begitu, karena memang harus fokus kan gitu kayak gitu. Nah, seiring perjalanan gue yang sangat picky ini gue ngerasa kayak gue bersyukur gitu masih ada kesempatan sama Tuhan dikasih gue tetap di jalur ini, dan gue harus juga balikin lagi dong apa yang seperti lo lah. Lo kan juga ngajar. Sama, itu adalah satu, walaupun gue juga kadang-kadang tidak mengajar, tapi paling tidak gue memfasilitasi apa yang gue rasa perlu untuk apa jalur yang gue cintai ini bisa gue kembalikan lagi buat mereka yang mencintai hal yang sama dengan gue kan. Ya mudah-mudahan ya itu jadi ini. Itu satu hal yang menyenangkan buat gue. Itu baterai kayak lo nge-charge diri lo gitu, nge-charge kebahagiaan lo mungkin ya nggak bisa diomongin dengan bukan materi. Investasi nggak selalu harus bisa materi kan. Betul. Mungkin investasi yang kita nggak tahu apa. Lihat kayak ngelihat anak-anak zaman sekarang, aktor-aktor zaman sekarang kan beda banget ya. Prinsipnya beda, gayanya beda. Terus melihat segala sesuatu tuh dari konteks popularitas, gitu kan. Terus itu kan pasti kemudian jadi concern lo juga dong. Sebenarnya aktor yang bener tuh kayak gimana sih menurut kacamata lo? Aktor yang bener kehidupannya kayak gimana sih sebenarnya? Iya, gue juga sangat bukan gimana ya. Mereka ini kan juga anak-anak yang berada di zamannya gitu ya. Zaman kita beda dengan zaman dia. Kekurangan kita tidak dipunyai mereka, tetapi kelebihan kita mungkin mereka nggak punya gitu. Jadi gue juga nggak merasa wah lu generasi jelek banget gitu, tapi pasti ada bagusnya buat mereka. Tapi juga mungkin ada yang gue pengen share ke mereka bahwa semuanya nggak serba instan loh, semuanya tuh ada proses loh. Makanya mungkin ayo latihan yuk, ayo grounding yuk. Nah itu yang gue rasa mungkin teman-teman Gen Z sekarang ini kurang gitu. Semuanya serba instan ya. Nggak kayak kita dulu mau nyari makan aja mesti naik ojek dulu, noleh kanan kiri dulu. Kalau sekarang kan tinggal pencet doang. Tinggal batalin juga. Atau gue datang ke rumah lo, gue mesti bis dulu ke rumah lo, nggak ada telepon, nggak ada apa. Udah deh nggak. Oh ya udah tante besok pulang, besok saya balik lagi. Mereka nggak mengalami ini. Proses itu barangkali itu penting buat satu perjalanan. Di dalam perjalanan itu dia bisa melihat apa anak-anak zaman sekarang kan begitu, shortcutnya tuh banyak banget tuh yang nanti kan. Maksudnya yuk kita belajar grounding. Menurut gue sih masalah aktor yang bagus atau enggak, ya menurut gue aktor yang paling baik adalah aktor yang bisa grounding. Makin grounding, makin dia bisa berempati, makin dia bisa merasakan, menghayati sebuah karakter atau peran, which is itu adalah grounding, yaitu semakin baik. Iya, kayak
Ini pasti lo sering ditanyain pertanyaan ini ya, kayak sudah menghidupkan berbagai macam karakter yang existing, yang fiktif dan segala macam gitu. Masih ada nggak kepinginan gue pengen memainkan karakter ini? Dan ya itu dulu deh. Masih ada nggak that possession? Nah itu gue udah gak ada. Maksudnya gue dari dulu bukan orang yang mencari gue mau karakter ini. Anehnya gitu sih. Gue percaya bahwa karakter yang datang ke gue adalah jodoh gue. Jadi memang karakter itu walaupun gue gak suka, tapi itu jodoh gue. Kenapa gitu? Misalnya karakter gadis kretek sebagai ibu Rumaisa. Iya. Gue gak suka karakter itu semua. Oh, lo gak suka? Gak suka. Gila gue jadi ibunya Dian Sastro ya, yang menghina sekali ya gue jadi sesuatu apa gue gitu. Dan satu lagi gue gak suka karakternya yang kamu kapan kawin apa gitu kan. Itu bener-bener karakter yang menurut gue annoying banget. Gue gak kayak gitu, tapi ternyata ya itu jodoh gue gitu. Gue berjodoh dengan Rumaisa dan gue menghidupkan karakter itu, dan gue harus ternyata ya ada juga sedikit banyak yang gue belajar dari Rumaisa soal keikhlasan, soal ketabahan gitu, yang nggak cuma di depan kaca tapi di belakang proses itu juga gue ngerasa oh ini ya rasanya gue nggak suka sama karakter yang harus gue mainin ini gitu. Jadi banyak karakter yang datang ke gue itu yang gue suka. Anjing gue picky. Kalau gue gak suka, gue gak mau. Nah, Rumaisa ini gue gak suka. Nah, tapi kenapa lo ambil? Jodoh. Oh, karena itu. Kayaknya jodoh gue aja gitu. Kenapa gue ambil gitu kan? Gue gak mau sebenarnya. Gue gak suka karakter itu. Tapi kok gue ambil ya? Yang jodoh. Ada sih beberapa karakter yang seperti itu gitu. Tapi jodoh dan ada manfaat. Ada pasti ada apa ya? Ada hikmahnya lah semuanya. Dan lo nyebur mendalami 100%. Riset berapa lama sih yang paling challenging buat lo? Cutnya Din? Atau kayak Antoso? Ada yang kadang-kadang gini, gue langsung jadi gitu. Aneh kan? Kayak Cutnya Din tuh gue belajar 4 hari langsung jadi. Wow. Ya itu kayak mungkin ada satu apa ya memang Cutnya Din kan karakter yang memang pernah hidup, mungkin jadi energi apa ya, gue juga nggak bisa menjelaskan secara ini, tapi mungkin itu gitu spiritnya gitu. Atau Nyai Ontosoro 8 juta orang pernah membaca Bumi Manusia, dan gue juga sangat mencintai Nyai Ontosoro, sehingga ketika gue dikasih ini gue gak usah nisep lagi deh, langsung kayak kesamber gue. Kok gue jadi gini ya gitu. Nah, dia yang kayak Bu Prani ini yang kemarin mati, gue setengah mati. Tapi gue suka loh di Bu Prani. Gue pala di tembok gue suka banget. Iya, Bu Prani. Bukan lo banget. Bukan gue, lo lihat itu gue. Enggak, pasti kalau lo dilawan. Iya gitu ya, kayak aduh gila Bu Prani itu maksudnya. Iya, tapi gue beruntung Regas ya, sutradaranya sangat detail, sangat membantu. Ya itu bless banget gue bisa jadi berani. Yang gue juga, ya Allah bisa gak sih gue jadi berani? Yang kalau orang Jogja marah itu kan mesti, maksudnya kan kalau marah gak kayak gitu kan? Bukan kita, Anda. Nah, bagaimana lo deal mengatasi situasi ketika lo nggak suka tapi lo mesti total? Apa yang lo lakukan? Ini kan berlaku untuk semua orang ya. Melakukan pekerjaan, jabatan mereka nggak suka tapi mereka harus total. Iya. Kalau orang spiritual ya mungkin ya. Orang spiritual itu percaya bahwa segala sesuatu tidak selalu harus yang disuka. Dia tidak perlu harus melakukan segala sesuatu yang disuka untuk pembelajaran hidupnya. Gimana sih? Bagaimana lo bisa menerima segala yang tiba, lo ikhlas, itu jauh lebih penting gitu ternyata. Pelajaran ikhlas, pelajaran menerima. Ketika lo bisa ngelewatin itu, lo nggak tahu lo dapat hikmah apa. Itu gede banget ternyata. Wow. Kadang-kadang kita kan situasi nggak enak. Coba kalau lo ikhlas ya itu sih sebenarnya
pelajaran meditasi tuh yang gue dapat dari guru-guru meditasi. Di dalam situasi apapun, ketika lo Berserah, berpasrah. iya, iya, menerima, Iya. atau tidak berhanyut sama atau berjarak sama diri kita, ya itu kan banyak metode-metode meditasi gitu yang membuat kita menerima situasi ini. Gitu. Jadi ya itu mungkin kalau gue nggak suka, semakin ada sesuatu yang gue nggak suka, sebenarnya gue harus bersyukur, itu anugerah tuh, gue dikasih pelajaran. Gak selalu harus yang gue suka kan. Oke. Terus kayak planning kan ini akan dijalanin terus semua aktivitas. Kayak lo tua tuh kayak gimana sih nanti? Kayaknya nggak ada kata pensiun buat lo ya menurut gue. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sih kayaknya. Model kayak lo sih terus aja gitu. Tapi inlet tua tuh kayak gimana sih nanti? Gue belum punya planning gitu sih. Tua kayak gimana? Gue nggak berplanning tua soalnya. Oh iya benar. Jadi gue akan tetap terus menjaga kebugaran gue. Ya itu harus ada menjaga body, mind, and soul dengan cara misalnya mind gue dengan yang menambahkan wawasan gue untuk tetap baca buku dan sebagainya. Itu kan latihan-latihan ya. Iya. Lalu spiritual juga diisi mungkin ya. Seharusnya seperti itu. Dan yang penting mungkin fisik itu kita harus persiapin olahraga lah paling enggak tiap hari gitu untuk supaya stamina itu terjaga, itu penting banget. Nah soal nanti tuanya kayak gimana, kalau kita udah persiapin hal-hal ini biasanya kita juga siap.